Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya saya Kiki, admin dari Yayasan Mutiara Bunda Kedoya. Saya mau menyampaikan nih informasi, kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung mau ngambil stok babysitter dari yayasan kami, dari Yayasan Mutiara Bunda Kedoya, saya di sini mau menjelaskan. Kalau misalkan Ibu Bapak mungkin sudah pernah tahu ya, Yayasan Mutiara Bunda Kedoya, kami sedikit ngasih tahu nih informasinya bahwa yayasan kami sebelumnya berdiri sekitar dari tahun 2000 dan kami juga sudah memiliki izin lengkap dari Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Untuk itu kami juga sudah melakukan akreditasi dan alhamdulillahnya kami dapat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Nah, untuk stok babysitternya sendiri sebelum kita salurkan, yang pemula otomatis kita sudah didik dan kita bimbing ya babysitternya ini agar menjadi babysitter yang kompeten di bidangnya gitu. Untuk apabila ibu bapak mau tahu biaya berapa sih biaya pendidikan babysitternya ini, biaya pendidikannya kalau dari kita sendiri itu sekitar 2.100.000, boleh dicicil setelah 4 bulan, setelah 1 bulan dia kerja sampai maksimum 4 bulan gitu. Nah, untuk babysitternya sendiri mendapatkan gaji itu full utuh kalau misalkan utangnya sudah lunas, jadi kita nggak ada potongan apapun ya Bu ya, selama untuk di yayasan sendiri gitu. Kalau untuk berapa biaya yang harus ibu keluarkan pada saat pengambilan babysitter, itu biayanya 2.100.000. 2.100.000 ini garansi, masih ada garansi selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan ibu bapak ngambil babysitter, misalkan nggak cocok atau susternya tidak cocok atau ada masalah lainnya, kami masih ada bisa penukaran ibu, totalnya 3 dengan yang pertama, jadi masih bisa 2 kali lagi ganti selama maksimum 3 bulan. Nah, kalau misalkan dalam waktu 3 bulan itu ibu tidak cocok dengan susternya, kami ada ketentuan refund pengembalian admin sesuai dengan ketentuan. Contohnya misalkan ibu ngambil 1 suster ya Bu ya, di yayasan kami, terus susternya sendiri tidak betah atau ibunya yang tidak cocok, dan pada saat itu ibu mau ngambilin susternya, dikembalikan ke yayasan, dan di yayasan sedang tidak ada stok ibu, jadi kami bisa jadi ibu bisa klaim untuk ketentuan refundnya. Ketentuan refund ini tergantung dari suster pertama lama bekerja. Yang pertama, kalau misalkan kurang dari 1 bulan itu nanti pengembalian adminnya, refundnya itu 50%. Kalau misalkan ibu mau ngambil, gimana sih syaratnya? Yaitu syaratnya hanya biaya admin saja 2.100.000 dan foto KTP-nya dikirim melalui WA gitu. Pembayarannya bisa cash ataupun transfer atas nama Yayasan Mutiara Bunda Kedoya sebesar 2.100.000. Itu garansinya hanya 1 kali seumur hidup. Jadi kalau misalkan ibu ngambil 1 suster ini dan suster ini bekerjanya betah lama di tempat ibu sampai 10 tahun, 20 tahun, itu pun kami sudah tidak ada admin lagi ibu, hanya 1 kali itu saja gitu. Nah, untuk apa saja sih babysitter ini yang perlu ibu ketahui, kayak fasilitasnya gitu. Kalau untuk di sini gaji babysitter itu bervariasi Bu, tergantung nanti jobnya. Misalkan babysitternya ini jobnya bayi ya paling gaji sekitar 3 juta sampai 4 juta yang udah pengalaman, tapi nanti bisa dinegoin dengan pengguna jasanya. Kalau misalnya untuk yang balita paling minimal gajinya 2,3 sampai dengan 3 jutaan, tergantung lagi dengan pengguna jasanya sih Bu. Kalau untuk uang cuti, nah kalau di yayasan kami sendiri untuk uang cutinya itu sudah berikut digaji. Jadi misalkan gaji babysitternya nih 2,5 juta ya Bu ya, 2,5 juta ini nanti ada namanya cuti. Pada saat cuti susternya gajinya dipotong 100.000 untuk 1 hari 1 malam. Jatah cuti babysitter kan 1 bulan 2 hari ya Bu. Udah gitu nanti boleh cuti setelah 3 bulan dia kerja. Nah, untuk itu kalau misalnya susternya sebelum 3 bulan cuti, kalau dari pihak yayasan tidak diperkenankan, tapi kembali lagi ke pengguna jasanya gitu. Untuk di sini sendiri nanti ada
Uang seragam itu sebesar 200.000 boleh langsung diberikan ke susternya sebesar 200 harga seragamnya Bu ya. Tapi kalau misalkan dirasa seragamnya kurang, per 3 bulan sekali Ibu wajib memberikan seragam ke susternya dan wajib belinya di yayasan karena susternya ini kan dari yayasan kami gitu Bu. Nah, untuk ada kenaikan gaji nggak sih Mbak sebenarnya untuk babysitter? Ya benar, babysitter ini di yayasan dari yayasannya kenaikan gaji itu di 6 bulan pertama itu tergantung dari besarnya gajinya berapa. Biasanya kalau untuk yang gajinya standar di bawah 3 juta itu ada kenaikan gaji minimum 150 di 6 bulan pertama. Kalau untuk 6 bulan berikutnya atau 1 tahun berikutnya itu nanti tergantung ibunya, yang pasti kan dari kinerja susternya ya Bu ya. Kalau misalkan susternya udah lama kerja di tempat ibu, terus udah gitu pas lebaran, nah itu wajib diberikan THR atau tidak sih sebenarnya? Kalau untuk dari sini memang di ketentuan di surat perjanjian kerja itu ada namanya THR ya kepada si babysitter atau kepada pekerjanya. Itu dihitung berdasarkan berapa lama babysitternya ini bekerja Ibu. Jadi kalau misalkan 1 tahun, ya itu wajib 1 bulan gaji gitu. Kalau misalkan susternya baru 7 bulan atau 8 bulan di tempat Ibu, ya itu ditentuinnya proporsional sebenarnya. Bisa dihitung dari contohnya misalkan gini, gajinya 3 juta. 3 juta dibagiin 12 bulan ya. Terus dikaliin berapa bulan dia kerja, misalkan 8 bulan itu. Ya dikaliin 8 bulan. Itu adalah total THR untuk babysitternya. Nah, kalau misalkan babysitternya pada saat lebaran tidak pulang, maka itu wajib Ibu untuk diganti infal atau hari raya tidak bisa cuti dikarenakan perjanjian Ibu dengan babysitternya itu ada infal sebesar 200 sampai dengan 350 selama 10 hari. Nanti tergantung dari Ibu dan susternya negonya berapa gitu untuk kepastiannya. Kalau dari yayasan memang patokannya 200 sampai 350. Mungkin bahkan bisa lebih apabila si majikan dan babysitternya sudah ada kesepakatan sebelumnya di awal. Gitu. Untuk babysitternya ini apa saja sih sebelum masuk ke yayasan itu persyaratannya? Kan ada majikan juga yang kadang ragu nih, babysitternya jangan-jangan asal comot, asal ngambil gitu ya. Kalau dari tempat kita sendiri, babysitter sebelum masuk itu kami sudah adakan namanya survei. Survei ini sebagai penanggung jawab apabila di kemudian hari babysitter melakukan kesalahan ataupun tindak kriminal ya Bu ya. Kita survei alamat saudara atau teman satu kampung babysitter yang berada di Jakarta. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan ini ada masalah, kita bisa memberikan data dan alamat si saudaranya ini untuk mencari si babysitternya, atau misalkan babysitternya kabur dan tidak bertanggung jawab ya Bu ya. Kita juga di yayasan juga sudah ada data-datanya, KTP orang tua, nomor telepon orang tua, nomor telepon babysitter, alamat babysitter. Kalau misalkan sudah punya keluarga, yang pasti kakak kartu keluarga si babysitter tersebut gitu. Selain survei ini, gitu sih Bu. Kalau misalkan dalam masa kerjanya si babysitter melakukan financial loss ataupun merugikan si pengguna jasa, Ibu berhak menegur si babysitternya, dan itu untuk kerugiannya sendiri di luar dari yayasan ya Bu ya, seperti itu. Untuk kejelasannya sih sampai di sini dulu saja. Kalau misalkan Ibu mau tertarik dengan stok babysitter yang ada di yayasan kami, Ibu bisa langsung menghubungi WA kami di 0818 0819 3805 ataupun di telepon kantor di 021 5825 005. Untuk penyalurannya kami hanya di Jabodetabek saja Ibu. Ada administrasi 2.100.000 dan juga syaratnya KTP. Ibu boleh KTP ataupun SIM berikut domisili yang akan ditempat tinggali oleh babysitternya. Hanya itu saja. Nanti untuk keterangan selanjutnya
ibu bisa interview dengan stok babysitternya ini kalau misalkan ibu tertarik. Itu aja ya. Terima kasih ya ibu untuk partisipasinya, sudah menonton YouTube channel Mutiara Bunda Kedoya. Terima kasih.